Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari tahun 2025 bagi kita semua. Dan saat ini saya akan membawakan renungan merayakan tahun baru tahun 2025 ini dengan bacaan Alkitab terdapat pada Yohanes pasal 10 ayat 10 sampai ayat 11 yang berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Yohanes 10 ayat 10b berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Kalimat ini sebagaimana kita ketahui adalah pemahaman Yesus sendiri mengenai misi atau tugas dan tujuan kedatangannya ke bumi ini, yaitu untuk memberi hidup, memungkinkan orang untuk hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Yang tidak boleh kita lupakan ialah bahwa kalimat itu diucapkan Yesus dalam konteks atau dalam rangkaian khotbah Yesus mengenai gembala yang baik. Ada gembala yang baik dan ada gembala yang tidak baik, yang disebut Yesus sebagai orang asing atau orang upahan. Menurut Yesus ada 3 perbedaan pokok di antara keduanya. Nah, apa 3 perbedaan pokok antara gembala dan orang asing atau orang upahan itu menurut Yesus? Pertama, gembala itu mengenal baik domba-dombanya, dan domba-dombanya itu juga mengenal gembalanya. Sedangkan yang disebut orang asing atau orang upahan itu tidak. Orang upahan ini memang dekat secara fisik. Ia berada di kandang tetapi tidak dekat di hati. Yohanes 10 ayat 5 berkata, "Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Saudara-saudara, kalau saudara atau mungkin saudara mempunyai pengalaman naik kereta api di Pulau Jawa, kita sering menyaksikan adegan, yaitu di suatu tempat kereta api berjalan agak lambat, lalu puluhan anak berlarian mengikuti lajunya kereta. Tangan mereka teracung ke atas, mulut mereka berteriak, "Minta Pak, minta Pak." Selalu saja ada penumpang yang baik hati yang melemparkan sesuatu kepada mereka, seperti pisang, roti, uang receh 1.000 atau 2.000-an. Asik sekali mereka melihat bagaimana anak-anak itu berlari, berusaha menangkap, bahkan berebut uang 1.000 atau 2.000 perak, kadang-kadang sampai berjatuhan dan bergulingan di tanah. Asik sekali melihat mereka bersedia melakukan apa saja demi 1.000 atau 2.000 perak itu. Yang Yesus ingin kita lakukan pastilah bukan itu. Gembala mendengar suara domba-dombanya, dan domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Ada kedekatan, ada keakraban, ada kontak batin, ada empati dan simpati. Dan ini yang sering tidak terjadi di zaman sekarang. Ada maksud baik, tapi sering salah sasaran karena yang di atas tidak mengenal yang di bawah. Tidak mendengar ratapan mereka, atau mendengarnya namun tidak memahaminya. Kita merasa cukup melemparkan 1.000 atau 2.000 perak sambil kereta kita terus melaju. Mereka asik, tetapi situasi tidak berubah. Kita pun segera tenggelam dalam keasikan yang lain. Yang kedua, perbedaan antara gembala dan pencuri disebutkan pada ayat 10. "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Dalam Yeskiel pasal 34 ayat 2-4 lebih jelas lagi dijabarkan ciri-ciri mereka yang menamakan diri gembala-gembala atau pemimpin-pemimpin Israel yang tidak dapat dikategorikan sebagai gembala yang baik. Beginilah firman Tuhan Allah, "Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu?
Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembeli, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Kita semua tahu seharusnya tidak begitu, tetapi tragisnya justru itu yang sering atau hampir selalu terjadi. Yang besar memakan yang kecil, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya memerah yang miskin, yang pintar menipu yang bodoh, menjilat ke atas, menekan ke bawah. Sedangkan gembala yang baik, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang ketiga, orang asing atau orang upahan atau pencuri itu hanya memikirkan diri sendiri. Dalam Yohanes 10 ayat 12 dikatakan, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Apa yang justru dilakukan oleh gembala yang baik? Gembala yang baik rela menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Gembala yang baik bukan hanya memberi hidup, tetapi kalau perlu rela menyerahkan nyawa demi kehidupan domba-dombanya. Ini merupakan tantangan yang luar biasa bagi kita. Sebab apa tujuan perjuangan manusia itu kalau bukan untuk hidup? Pertanyaannya, berjuang untuk hidup, malah ada sebuah aliran filsafat yang mengatakan bahwa itulah kodrat manusia. Oleh karena itu, kata aliran itu, apa saja yang dilakukan manusia menjadi sah apabila itu dilakukannya demi mempertahankan hidup. Apakah ini benar? Sepertinya benar juga. Tetapi kalau ini benar, mengapa Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Apa bukan Yesus yang justru aneh dan tidak realistis di sini? Namun mengatakan Yesus salah juga sudah pasti salah. Oleh karena itu, pasti ada nilai kebenaran yang lebih tinggi yang ingin dikemukakan oleh Yesus. Saya kira salah satunya adalah ini, yaitu orang yang begitu mencintai nyawanya sendiri dan oleh karena itu rela mengorbankan apa saja termasuk harga dirinya, prinsip-prinsip keyakinannya atau imannya mungkin saja akan bertahan, mungkin saja akan tetap eksis, bahkan mungkin malah akan sukses dalam karir atau material. Tetapi orang seperti ini tidak akan mempunyai hidup dalam arti yang sebenarnya. Ia justru akan kehilangan hidup yang sebenarnya. Oleh sebab itu, bila kita cermati teladan yang diberikan oleh Yesus bukanlah berjuang untuk hidup, tetapi sebaliknya hidup untuk berjuang. Hidup untuk berjuang kalau perlu mati dalam perjuangan. Perjuangan untuk apa? Perjuangan untuk hidup. Hidup yang sejati. Sebab itu penting sekali kita bertanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hidup? Atau hidup yang berkelimpahan di dalam tema kita saat ini. Di dalam bahasa Inggris, hidup yang berkelimpahan itu ada dua terjemahan. Yang satu adalah life in its abundance, dan yang lain adalah life in its fullness. Saya lebih menyukai terjemahan yang kedua, life in its fullness. Hidup dalam segala kepenuhannya, hidup yang sepenuh-penuhnya. Artinya bukan hanya hidup yang berkelimpahan secara material, tapi juga hidup yang sejahtera, hidup yang bermakna, hidup yang bermartabat, hidup yang sungguh-sungguh hidup, bukan sekedar eksis, apalagi hanya sekedar bertahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kepenuhannya. Hidup yang seperti itulah yang harus kita perjuangkan bagi berjuta-juta saudara-saudara kita sebangsa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Hidup seperti itulah yang harus kita perjuangkan bagi 100 juta lebih saudara-saudara kita sebangsa yang masih berada dalam keadaan asal hidup. Jelas ini bukan hanya menyangkut harga diri, harkat dan martabat mereka yang penuh sebagai manusia, agar mereka juga mempunyai hidup dalam segala kelimpahan atau kepenuhannya. Natal atau kelahiran dan kedatangan Yesus adalah untuk itu. Ia memberi makan kepada mereka yang lapar, menyembuhkan yang sakit, mentahirkan mereka yang dianggap najis oleh masyarakat. Ya, tetapi ia lahir di kandang binatang, ia terbaring di palungan, ia berbendung dengan kain lampin. Selama hidupnya ia tidak mempunyai tempat untuk membaringkan kepalanya. Ia mati di atas kayu salib. Apa artinya? Artinya memang bukan kelimpahan secara kuantitatif yang lahirnya itu yang menjadi pusat perhatian Yesus yang utama. Ia tidak membenci kekayaan dan tidak meromantisir kemiskinan. Murid-muridnya tidak pernah ia latih untuk menjadi konglomerat. Murid-muridnya ia latih untuk peka terhadap mereka yang miskin, yang kecil, yang lemah. Menghargai dan mengasihi mereka sebagai sesama, memperlakukan mereka sebagai saudara-saudara Yesus, dan oleh karena itu sebagai saudara-saudara mereka sendiri. Kita diingatkan di tahun baru ini bahwa kita mempunyai saudara-saudara yang masih belum menikmati hidup dalam arti yang sepenuh-penuhnya. Kita diingatkan di tahun baru ini bahwa Yesus amat mengasihi mereka. Kita diingatkan di tahun baru ini bahwa yang paling mereka harapkan sebenarnya bukanlah sedekah atau kedermawanan kita, melainkan hati kita, simpati kita, empati kita. Kita diingatkan di tahun baru ini bahwa mereka adalah manusia yang sama seperti kita, sesama kita. Mereka ingin memperoleh kesempatan yang sama dalam mengaktualisasikan kemanusiaan mereka sama seperti yang lain. Di momen tahun baru ini, kita terpanggil untuk memuliakan Allah yang Maha Tinggi dengan membagi berkat bagi mereka yang belum sejahtera, agar mereka juga mempunyai hidup dalam segala kepenuhannya. Selamat tahun baru, Yesus memberkati kita semua. Amin.